Bab 451. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Bagaimanapun, hasil akhirnya adalah 3 pria dan 1 wanita, membentuk tim khusus, berada di jalan. Sepanjang jalan, Gongsun Xuanxuan tidak terlalu memandang baik Liu Yu dan Yu Sunyu. Sebaliknya, sikap Duan Fei yang lembut membuat Gongsun Xuanxuan sangat senang dengan sesekali bercanda. Hal ini membuat Yu Sunyu merasa tidak nyaman. Dia melihat mereka dari waktu ke waktu dan ingin berbicara satu sama lain. Sayangnya, Gongsun Xuanxuan tidak memiliki wajah yang baik untuknya. Melihat ini, Liu Yu menepuk bahu Yu dan mendesah, kesan pertama sangat penting. Wajah Yu Sunyu tidak mendamaikan, tetapi tidak ada cara. Dia berjalan cepat ke depan, tidak terlihat dan tidak terpikirkan. Melihat ini, Liu Yu juga mengikutinya. Mereka tampak seperti sedang menggoda satu sama lain. Dia tidak bisa tidak memikirkan awan yang masih berada di dunia bawah utara dan Murong Sue yang tidak tahu di mana di daratan Sensu. Melihat Yu Sunyu dan Liu Yu datang ke depan, wajah Gongsun Xuanxuan dingin dan tidak ada senyum. Melihat ini, Duan Fei tidak mengerti. Gongsun Xuanxuan marah padanya. Duan Fei tampak tidak nyaman di wajahnya, tetapi di dalam hatinya, dia memiliki kekebalan yang rendah terhadap wanita cantik. Meskipun dia tahu ini, dia bersedia melakukannya. Gongsun Xuanxuan dan Duan Fei berpisah dan pergi ke depan. Duan Fei hanya ingin mengikutinya. Gongsun Xuanxuan tiba-tiba berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku ingin mengatakan bahwa lelucon yang baru saja kamu katakan sama sekali tidak lucu. Itu terlalu kekanak-kanakan." Duan Fei Leng berada di tempat yang sama. Dia tahu bahwa Gongsun Xuanxuan menolaknya sepenuhnya. Kalimat ini jelas menyiratkan bahwa dia seharusnya tidak memiliki ide tentangnya, karena dia sama sekali tidak tertarik padanya. Tak berdaya, Duan Fei mengikutinya, menggelengkan kepalanya. Dia masih merasa puas beberapa saat yang lalu, tetapi dia tidak menyangka akan terluka sepenuhnya pada saat berikutnya. Liu Yu mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia tidak percaya orang macam apa Gongsun Xuanxuan itu. Saat ini, dia tahu bahwa Gongsun Xuanxuan telah melakukan lebih dari apapun. Melihat Gongsun Xuanxuan datang, Duan Fei juga mengikuti. Duan Fei jelas tertekan. Liu Yu memperlambat dan berjalan sejajar dengan Duan Fei. "Kakak Duan, ada apa?" "Aku tidak berbicara dan tertawa dengan Gongsun Xuanxuan sebelumnya. Mengapa kamu langsung menangis?" Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Fei menghela nafas dan berkata, "Aku yang paling sedih. Aku senang ditembak." Liu Yu tersenyum, tetapi Duan Fei mendesah karena ini. Namun, mengingat karakter Gongsun Xuanxuan, Duan Fei kemungkinan akan digunakan sebagai tembakan. Liu Yu dapat melihat bahwa Duan Fei tidak menyukai Gongsun Xuanxuan. Beberapa dari mereka hanya frustrasi. Sebaliknya, Yu Sunyu jatuh cinta. Namun, Lohua bermaksud untuk bersikap kejam. Gongsun Xuanxuan jelas tidak tahu hal ini. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan menyukai Yu Sunyu karena kesan pertamanya. "Mengapa kamu menyukainya?" Tidak peduli apa, Liu Yu terkejut bahwa Yu Sunyu menyukai Gongsun Xuanxuan. Sebulan kemudian, setelah perjalanan panjang, Liu Yu dan kelompoknya akhirnya tiba di ibu kota kekaisaran. Mengejutkan, ini adalah perasaan pertama Liu Yu ketika dia datang ke ibu kota kekaisaran. Liu Yu, Duan Fei dan Yu Sunyu terkejut. Itu adalah tembok kota yang besar dan luar biasa. Gongsun Xuanxuan tampak seolah-olah kalian semua adalah roti, dan berkata, "Apa yang begitu mengejutkan tentang ini? Aku dapat melihat bahwa itu lebih mengejutkan daripada itu." Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sebenarnya, dia terkejut hanya karena kemakmuran kota itu. Untuk mengatakan, hal yang paling mengejutkan baginya adalah istana suci tertinggi, yang sebesar daratan utama, masih mengambang di udara, bukan di langit, yang bahkan lebih mengejutkan. Ibu kota kekaisaran memiliki 4 gerbang, timur, barat, utara dan selatan, untuk dimasuki semua orang. Setiap orang membayar biaya masuk 100 untuk Sangpin Lingxi dan memasuki ibu kota dari gerbang utara. Setelah memasuki ibu kota kekaisaran, Duan Fei berkata bahwa dia ingin pergi ke seorang kerabat dan bertanya kepada Liu Yu apakah akan pergi, tetapi Liu Yu langsung menolak. Duan Fei bergantung pada orang lain. Seperti apa rasanya menjadi teman Duan Fei? Duan Fei tidak membujuknya. Sebenarnya, dia tidak mengenal kerabat yang akan ditujunya. Dia hanya mengikuti perintah para tetua.
Dan Gongsun Xuanxuan juga berkata bahwa dia ingin mencari sahabatnya dan langsung pergi. Yu Sun Yu dan Liu Yu mirip, pada dasarnya termasuk dalam tipe keluarga yang kesepian, tetapi tidak ada tempat untuk dituju, dan akhirnya menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Meskipun mereka terpisah satu sama lain, mereka sepakat untuk menetap dan pergi ke kedai teh pertama di ibu kota kekaisaran untuk berkumpul dengan para dewa. Liu Yu dan Yu Sunyu adalah yang tercepat. Mereka menemukan sebuah penginapan di dekat Xianrenju dan tinggal di sana. Setelah Liu Yu dan Yu Sunyu menunggu di Xianrenju selama 1 jam, Duan Fei datang. 1 jam kemudian, Gongsun Xuanxuan datang terlambat. Ketika keempat orang itu berkumpul, Duan Fei berkata sambil tersenyum, "Saya pergi ke rumah Tan. Ketika saya pergi ke sana, tempat itu cukup populer, tetapi mereka menatap saya dengan takut, yang membuat saya merasa tidak nyaman. Selain itu, dalam beberapa bulan ke depan, saya harus berlatih keras dan meningkatkan kultivasi saya ke puncak Kaisar Wu. Saya tidak bisa menemani Anda. Sangat penting untuk berkultivasi. Kita akan tinggal di penginapan di seberang kediaman Xianren. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat bertanya kepada saya." Liu Yu mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Gongsun Xuanxuan melihat beberapa orang dan kemudian berkata, "Sulit bagimu untuk memasuki tempat yang kumaksud. Aku akan datang kepadamu jika ada yang bisa kulakukan. Ngomong-ngomong, bulan depan, akan ada pertemuan besar di ibu kota kekaisaran. Kamar Dagang Tianxia akan mengadakan lelang yang sangat besar. Aku yakin kamu tahu alasan mengapa Kamar Dagang Tianxia akan mengadakan lelang kali ini." Sepertinya ada sesuatu yang terlintas di benaknya, Gongsun Xuanxuan mengingatkan. Liu Yu mengangguk, tidak perlu menebak, bisa membayangkan alasannya. Sekarang semakin dekat dengan pemilihan ibu kota kekaisaran, dan kekuatan banyak praktisi seni bela diri hanya bergantung pada kultivasi mereka sendiri. Dalam lebih dari setengah tahun, aku khawatir mereka belum membuat banyak kemajuan. Dan kali ini lelang itu jelas untuk para talenta muda untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Jika ada yang bisa melelang harta atau pil yang sangat meningkatkan kekuatan mereka, mereka akan menjadi kuda hitam. Mereka yang tidak dapat mencapai 100 teratas mungkin dapat mencapai 100 teratas, dan mereka yang tidak dapat mencapai 100 teratas mungkin juga meningkatkan peringkat mereka secara signifikan. Duan Fei secara alami mengenali artinya dan menghela nafas, sayangnya, batu rohku terlalu sedikit. Sulit untuk membeli barang-barang bagus. Yu Sun Yu tidak berbicara, tetapi terdiam. Liu Yu menduga bahwa Yu Sun Yu adalah yang termiskin di antara beberapa orang. Bagaimanapun, Yu Sun Yu, seperti dirinya, keluar dari area pertambangan sebagai budak penambang, dan batu rohnya seharusnya tidak banyak. Jika dia tidak mendapatkan rejeki nomplok di tambang dan secara konservatif memperkirakan bahwa ada 20 atau 30 juta batu roh kelas atas, saya khawatir itu tidak akan jauh lebih baik daripada Yu Sunyu. Gongsun Xuanxuan juga memilih untuk diam saat ini. Bagaimanapun, meskipun dia adalah raja kota Xinghai, dia tetap harus bersikap rendah hati saat datang ke ibu kota kekaisaran. Di kota Xinghai, ketika terjadi masalah, ayahnya dapat membantunya menyelesaikannya, tetapi di ibu kota kekaisaran, ada banyak masalah yang tidak dapat diutarakan oleh ayahnya. Mengenai Lingxi, meskipun dia memiliki banyak Lingxi, dia lebih menyadari bahwa ada lebih banyak Lingxi daripada dirinya di ibu kota kekaisaran. Liu Yu paling berpikiran terbuka tentang hal ini, karena jika dia benar-benar membutuhkan sumber daya kultivasi, Kamar Dagang Dunia akan mempersiapkannya. Oleh karena itu, Liu Yu menghibur dan berkata, bahkan jika tidak ada cara untuk membelinya, ada baiknya untuk melihatnya. Semua orang mengangguk, lelang besar seperti itu, seluruh kekaisaran Dayan mungkin tidak dapat mengadakannya 1 atau 2 kali, lihatlah, ada baiknya untuk memperluas wawasan kita. Mereka semua kembali ke rumah masing-masing, dan sepakat untuk bertemu lagi saat lelang dimulai. Keluar dari kediaman abadi, Yu tidak berniat untuk kembali ke penginapan, tetapi mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan pergi jalan-jalan. Begitu Liu Yu menebak, Yu Sun Yu tentu ingin tahu di mana Gongsun Xuanxuan tinggal. Tanpa mengungkap rencana Yu Sun Yu, Liu Yu tidak kembali ke penginapan, tetapi pergi ke tempat di mana kamar dagang berada. Meskipun identitas Liu Yu sebagai orang suci adalah rahasia, itu adalah masalah murid-murid orang suci bela diri, tetapi itu bukan rahasia. Oleh karena itu, Liu Yu disambut oleh Sheng Song. Bantu aku menemukan ramuan yang aku butuhkan.
Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa kamu temukan. Liu Yu langsung mengeluarkan daftar ramuan yang dibutuhkan di lapisan ke-6 dari Formula Ajaib 9 putaran dan berkata kepada Du Yantao, Presiden Kamar Dagang Dunia. Setelah Presiden Kamar Dagang Tianxia mengambil alih, dia berkata, sebagian besar bahan obat ini awalnya dimaksudkan untuk dijual di pelelangan bulan depan. Sekarang tampaknya sebagian besar barang di pelelangan harus diganti. Liu Yu sangat senang mendengarnya. Untungnya, dia punya ide dan mengira bahwa dia sudah menembus putaran kelima dari Formula Sihir 9 putaran. Selama Anda mencapai puncak putaran kelima, Anda dapat mulai menerobos putaran ke-6, jadi saya berencana untuk membiarkan Kamar Dagang Dunia mempersiapkannya terlebih dahulu. Jika Anda menunggu sampai barang-barang ini dilelang, dan kemudian membiarkan kamar dagang di seluruh dunia untuk mencarinya, akan jauh lebih sulit untuk menemukannya. Saya khawatir akan membutuhkan banyak waktu untuk pergi ke sana. Juga, jika Anda ingin menemukan fisik dan darah khusus, Anda harus menemukannya sendiri. Presiden Cabang Kamar Dagang Dunia Du Yantao melanjutkan. Oh, kenapa? Liu Yu bertanya. Kamar Dagang di dunia menetapkan bahwa barang-barang orang dengan darah dan fisik istimewa tidak boleh dijual. Sebaliknya, setelah mengetahui siapa yang menjual, mereka harus meminta masalah kepada penjual. Du Yantao menjelaskan. Liu Yu mengangguk. Jelas, seperti yang dikatakan Yu Sun Yu, semakin sedikit orang dengan hubungan darah istimewa. Sebagai keturunan orang suci bela diri dan dewa bela diri yang kuat, sudah biasa bagi mereka untuk ditangkap oleh berbagai pemburu dan menjara pembuluh darah mereka. Jika Yu Sun Yu tidak menganggap Liu Yu dapat dipercaya, saya khawatir tidak ada yang akan menunjukkan kekuatan darahnya di depan Liu Yu. Meskipun dia tidak dapat membantu Liu Yu, Du Yantao menyarankan, sebentar lagi waktunya untuk ujian 5 kuil. Ada banyak sekali bakat yang telah pergi untuk berpartisipasi, seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Di antara mereka, pasti ada beberapa praktisi seni bela diri dengan darah dan fisik istimewa. Anda dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkannya. Liu Yu mengangguk. Dia tidak perlu memotong semua darah orang lain. Dia hanya membutuhkan sebagian kecil dari kekuatan darah dan esensi serta darah dari mereka yang memiliki fisik khusus. Saya percaya bahwa di bawah ancaman kehidupan, para praktisi seni bela diri itu bersedia untuk menyerahkan. Presiden Cabang Kamar Dagang Tianxia di ibu kota Kekaisaran Dayan berkata pada dirinya sendiri bahwa Liu Yu meninggalkan Kamar Dagang Tianxia dan kembali ke penginapan. Ketika Liu Yu kembali, Yu Sun Yu telah kembali ke kediamannya, tetapi wajahnya tidak terlalu bagus. Bagaimana kabarmu? Tidak tahu di mana Gong Sun Suan tinggal. Liu Yu bertanya. Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu di mana dia tinggal. Dia tinggal di rumah putri. Teman yang dia katakan seharusnya adalah Huo Linger, putri Kekaisaran Dayan. Roh api. Liu Yu mengangguk. Nama Huo Linger sudah ada sejak dia berada di kota Xinghai, dan Liu Yu pernah mendengarnya. Menurut Yu Hui, kekuatan Yan Chihuo adalah yang tertinggi di kota Xinghai. Liu Yu juga mengakui bahwa kekuatan Yan Chihuo sulit untuk dilawan ketika kultivasi fisiknya belum mencapai tahap akhir putaran kelima. Dan Huo Linger, sebagai seorang wanita, bisa menjadi pejuang yang hebat di Kekaisaran Dayan. Tentu saja, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Jika di tempat lain, Yu Sun Yu akan berani bersikap lancang. Namun, rumah sang putri, belum lagi statusnya yang tinggi, tetapi kekuatannya tidak dijamin menjadi lawan Huo Linger. Bagaimanapun, nama seseorang, bayangan pohon, dan tidak ada angin yang akan keluar dari lubang itu. Jika dia dikalahkan oleh Huo Linger, Yu khawatir dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di hadapannya. Gong Sun Suan. Melihat penampilan Yu Sun Yu, Liu Yu tidak dapat menahannya lagi. Ia merasa jika Yu Sun Yu terlihat seperti ini lagi, itu akan sangat tidak berguna. Sebagai seorang teman, Liu Yu tidak ingin Yu Sun Yu menjadi seperti ini. Setelah minum minuman dingin, Liu Yu berkata, Kakak Yu, apa ambisimu? Mengejar kesempurnaan seni bela diri hingga mencapai puncak seni bela diri. Yu Sun Yu bahkan tidak memikirkannya. Ia langsung menjawab, Kakak Yu, apakah menurutmu kau dapat mencapai puncak seni bela diri? Tanya Liu Yu. Yu Sun Yu terdiam. Ia tidak tahu. Namun, di dalam hatinya, selalu ada bayangan Gong Sun Suan, yang membuatnya sulit berkonsentrasi dan sulit berlatih keras. Melihat ini, Liu Yu merasa bahwa ia harus mengubah pikirannya, jadi ia bertanya,
Kakak Yu, menurutmu pria seperti apa yang disukai wanita seperti Gongsun Xuanxuan? Aku tidak tahu. Apakah kau tahu? Yu Sunyu menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa dia tampaknya saling menyukai, tetapi mereka tampaknya tidak begitu menyukainya. Liu Yu mengangguk dan berkata, tidak perlu dikatakan lagi. Dengan karakternya yang kompetitif, dia menyukai yang kuat, dan kekuatannya jauh lebih baik daripada dia. Kakak Yu, apakah menurutmu kamu akan memiliki harapan jika terus seperti ini? Aku khawatir Gongsun Xuanxuan akan segera melampauimu. Yu Sunyu terkejut dan terbangun. Dia menatap Liu Yu dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, kamu benar. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi dan membuatnya memandangnya dengan mata baru. Baiklah, itu benar. Hanya ketika dia dapat melihat kemajuanmu, dia akan lebih terkesan padamu. Mungkin, aku tidak dapat mengatakan betapa aku mencintaimu. Melihat bahwa kata-kata persuasifnya berguna, Liu Yu merasa senang dan terus berkata, Kakak Liu, aku berencana untuk tidak berpartisipasi dalam pelelangan bulan depan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai setengah kekuatan Kaisar Wu. Dengan cara ini, aku dapat dengan mudah menonjol dan menarik perhatian Gongsun Xuanxuan. Yu Sunyu berkata dengan penuh semangat juang. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dia hanya dapat mengatakan bahwa saat ini, efeknya bagus, setidaknya membuat Yu Sunyu menyalakan kembali semangat juangnya dalam sekejap mata. Sebulan berlalu, dan waktu dimulainya pelelangan pun tiba seperti yang dijanjikan. Akan tetapi, baik Yu Sunyu maupun Duan Fei terlalu sibuk dengan kultivasi mereka untuk pergi ke pelelangan. Mereka hanya bisa berjalan sendiri. Ketika Liu Yu datang ke pelelangan, Gongsun Xuanxuan juga datang keluar pelelangan, dan di sebelahnya ada seorang wanita bergaun merah panjang, berpegangan tangan dengannya. Wanita ini tidak kalah dengan Gongsun Xuanxuan dalam hal penampilan, dan temperamennya jauh lebih mulia daripada Gongsun Xuanxuan. Dia terlahir dengan temperamen yang mulia. Matanya murni dan tanpa celah. Fitur wajahnya yang halus dan sosoknya yang lembut menarik perhatian dan seruan banyak praktisi seni bela diri. Tanpa wanita ini, Gongsun Xuanxuan akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Tetapi dengan wanita ini, Gongsun Xuanxuan menjadi sebuah foil. Liu Yu telah berspekulasi tentang identitas pria ini. Dengan kecantikan dan kekuatan seperti itu, dan Gongsun Xuanxuan bersama-sama, Liu Yu seharusnya adalah Huolinger, putri kekaisaran Dayan, yang telah dipuji oleh kaisar karena kekuatan dan kecantikannya. Namun, pada kenyataannya, kekuatan Liu Yu berada di luar dugaan Liu Yu, dan prestasinya mencapai setengah dari prestasi Kaisar Wu. Namun, saya tidak tahu kapan Yu Hui mendapat berita itu pada awalnya. Selain itu, 2 tahun yang lalu ketika saya tahu itu adalah kultivasi tingkat 8 Kaisar Wu. Saya tidak dapat membuat kemajuan dalam prestasi saya dalam 2 tahun terakhir. Dengan dukungan keluarga kerajaan, adalah normal untuk memiliki kemajuan seperti itu. Mungkin tidak akan sulit baginya untuk menerobos ujian masuk Kaisar Wu jika bukan karena ujian masuk 5 kuil dalam 100 tahun pertama. Bagaimana dengan Liu Yu, Duan Fei dan Yu Sunyu? Melihat Liu Yu, Gongsun Xuanxuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Liu Yu menjawab, mereka berdua merasa bahwa prestasi mereka tidak cukup tinggi. Mereka berada di bawah tekanan untuk memilih ibu kota kekaisaran berikutnya. Jadi mereka berencana untuk berlatih keras dan meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, mereka tidak memiliki batu spiritual untuk membeli harta untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gongsun Xuanxuan berkata dengan marah, mereka berdua tidak yakin. Apakah kamu yakin? Jadi kamu tidak berlatih dan datang ke pelelangan, atau apakah kamu memiliki banyak batu roh? Liu Yu tidak bisa berkata apa-apa, tetapi sejujurnya, dia sekarang berada di akhir putaran kelima. Sebelum menemukan semua sumber daya kultivasi putaran ke-6, tidak ada yang bisa dilakukan pada kultivasi tubuh. Sedangkan untuk kultivasi Qi, dia dapat mengandalkan kemampuan menyerap dan mengubah aura dari bakat kapan saja dan di mana saja. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, bukan masalah besar baginya untuk memasuki Wu Huang Jiupin sebelum kompetisi pemilihan ibu kota kekaisaran. Satu-satunya hal yang kurang mungkin adalah meningkatkan kekuatan roh seperti buah surga dan bumi, sehingga dapat memperkuat penguasaan kekuatan surga dan bumi. Sayangnya, harta karun seperti itu tidak dapat ditemukan, bahkan jika kamar dagang dunia tidak dapat terlalu banyak.
Dan dia tidak dapat benar-benar mengandalkan kamar dagang dunia untuk semuanya. Sangat memalukan baginya untuk mengandalkan kamar dagang dunia untuk menemukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah formula sihir 9 putaran untuk dirinya sendiri. Melihat rasa malu Liu Yu, Huo Linger yang ada di dekatnya memecah rasa malu dan berkata kepada Gongsun Xuanxuan, "Xuanxuan, kamu belum memperkenalkan temanmu kepadaku. Dia adalah si pengecut yang kukatakan kepadamu. Dia memintanya untuk membantuku dengan sedikit pekerjaan. Ketika dia terpilih di kota Xinghai, dia bahkan menolak untuk memberiku beberapa plat nomor." Gongsun Xuanxuan tidak suka mengatakan itu, tetapi Gongsun Xuanxuan telah mencela Liu Yu sebelumnya. Liu Yu tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya, dia melihat pencapaiannya di tingkat ketiga Kaisar Wu, dan ingin melawan Jin Zheng Wu, puncak tingkat ke-8 Kaisar Wu. Dia jelas ingin membiarkan dirinya mati. Apakah ini hal kecil? Dan dalam persidangan Kota Laut Bintang, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan saling membantu dan tidak serakah terhadap pelat nomor satu sama lain, tetapi dia mengambil lebih dari 200 lembar pelat nomornya sendiri sekaligus. Berapa banyak lembar ini? Dikatakan bahwa neraka lebih baik daripada iblis, dan setan sulit dihadapi. Begitu wanita ini memiliki dendam terhadap seseorang, lebih sulit dihadapi daripada setan, dan dia akan merusak reputasinya di mana-mana. Gongsun Xuanxuan juga memiliki banyak pengejar di ibu kota kekaisaran. Ada kemarahan di matanya ketika dia melihat Liu Yu. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Benar saja, cinta itu buta. Tidak peduli siapa yang benar atau siapa yang salah atau siapa yang suka, mereka merasa bahwa apa yang mereka katakan benar. Baiklah, ayo masuk. Ada begitu banyak orang yang menonton. Melihat Gongsun Xuanxuan seperti ini, Huo Linger menatap Liu Yu dengan penuh rasa bersalah dan berkata. Gongsun Xuanxuan melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang melihat mereka berubah menjadi wanita untuk sesaat dan berkata, "Baiklah." Mereka pergi ke pelelangan. Mereka tidak perlu membayar biaya masuk sebesar 100 yuan, jadi mereka langsung masuk, tetapi Liu Yu membayar 100 buah batu roh berkualitas tinggi untuk masuk. Hal ini membuat Gongsun Xuanxuan semakin bangga. Begitu Gongsun Xuanxuan memasuki pelelangan, seorang pelayan maju dan berkata dengan hormat, "Nomor 1 Yajian sudah siap untuk sang putri. Apakah 2 orang di belakangmu adalah temanmu?" Petik 2. Ya, dia bukan. Gongsun Xuanxuan berkata dengan tergesa-gesa. Dia menatap Liu Yu dan berkata, "Liu Yu, Anda harus bisa menemukan tempat untuk duduk." Liu Yu tersenyum kecut, ini adalah tekanan yang konstan, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Melihat ini, pelayan itu membawa kedua pria itu ke Yajian. Sepanjang jalan, Huo Linger tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Xuanxuan, mengapa kamu memiliki pendapat yang begitu besar tentang Liu Yu?" Tanda tanya, "Aku tidak tahu. Aku hanya membencinya. Aku seorang wanita. Aku tidak tahu harus berbuat apa dengannya." Gongsun Xuanxuan tidak terlalu marah. Sambil menggelengkan kepalanya, Huo Linger bertanya, "Apa pendapatmu tentang Liu Yu?" "Maksudku kekuatan." Gongsun Xuanxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, tetapi itu seharusnya mirip denganku. Mungkin lebih lemah dariku. Mengapa? Kamu tidak tertarik padanya, kan?" Petik 2. Gongsun Xuanxuan menatap Huo Linger dengan cara yang luar biasa. Namun, dia tidak pernah menarik perhatiannya dan bahkan tidak tertarik padanya. Saat ini, dia tiba-tiba peduli dengan Liu Yu, yang membuatnya harus memikirkan aspek ini. Sambil menggelengkan kepalanya, Huo Linger berkata, "Tidak. Hanya saja menurutku itu tidak sederhana. Kau tahu, jiwaku memiliki kemurnian yang tinggi. Aku cepat memahami kekuatan langit dan bumi, dan aku sangat peka terhadap segala macam hal. Aku merasa bahwa kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya melonjak seperti binatang buas. Begitu meledak, itu akan sangat mengerikan. Tidak, di dalam tubuhnya seperti ada binatang buas. Itu menakutkan. Bagaimana mungkin, jika dia begitu kuat, aku tidak melihatnya mengalahkan Jin Zheng Wu. Selain itu, jika dia begitu kuat, mengapa ayahku tidak memberitahuku bahwa dia memperhatikan semua latihan seni bela diri yang disaring?" Gongsun Xuanxuan menggelengkan kepalanya dan tampak tidak percaya. Mendengar Gongsun Xuanxuan berkata demikian, Huo Linger juga berkata, "Dengan cara ini, mungkin aku merasa salah, tetapi sikapmu terhadapnya membuatku berpikir kau tertarik padanya." "Sialan, aku menertawakanmu." Kedua pria itu memasuki ruangan elegan saat itu,
dan tidak khawatir tentang latihan seni bela diri, jadi mereka segera mulai bermain. Liu Yu harus mencari tempat duduk biasa untuk duduk. Bagaimanapun, itu sama seperti 100.000 orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, duduk di posisi yang sama, seolah-olah mereka seharusnya duduk di sana. Tepat ketika Liu Yu hendak mencari tempat duduk, Du Yantao, Presiden Kamar Dagang Dunia, tampaknya sedang menjamu tamu terhormat dan keluar dari kotak. Du Yantao tercengang ketika melihat Liu Yu. Dia pikir karena Liu Yu telah membawa daftar bahan yang dibutuhkannya terlebih dahulu, dia tidak akan datang ke pelelangan. Tanpa diduga, Liu Yu datang. Du Yantao bergegas menemuinya dan memanggil, "Tuan Liu, Anda di sini." Liu Yu juga menertawakan Du Yantao, lalu berkata, "Presiden Du, panggil saya Liu Yu. Saya di sini untuk melihat-lihat." Du Yantao mengangguk, tidak menolak, lalu berkata, "Liu Yu, ikuti saya ke Yajian. Di luar terlalu ramai, jauh lebih nyaman di dalam kotak." Liu Yu mengangguk. Jika dia bisa berada di tempat yang lebih nyaman, tentu saja, dia tidak akan mencari masalah. Dia akan menderita di luar. Bagaimanapun, 100.000 orang duduk bersama. Anda dapat membayangkan betapa berisiknya nanti. Seluruh aula lelang berbentuk bundar, yang mirip dengan penonton gimnasium umum, dan dapat menampung hingga 100.000 orang. Mungkin satu-satunya perbedaan adalah, di atas kursi penonton, ada 20 kotak. Di dalamnya, hanya praktisi seni bela diri yang berstatus yang dapat masuk. Setiap kotak dibuat khusus dari batu cahaya matahari. Di dalam, Anda dapat melihat bagian luar dengan jelas, tetapi Anda tidak dapat melihat bagian dalam dari luar. Setelah Liu Yu dibawa ke kotak, dia langsung dibawa ke kotak khusus. Kotak khusus itu tidak pernah dibuka. Seluruh kekaisaran Dayan dibuka ketika Raja Kekaisaran datang. Pada saat ini, kedatangan Liu Yu, sekali lagi biarkan kotak ini terbuka. Liu Yu tidak tahu tentang ini. Dia hanya berpikir itu sangat mewah. Semuanya antik atau butik paling populer. Sungguh menyenangkan bisa duduk di tempat seperti ini dan ikut serta dalam pelelangan. Di atas meja, ada buah-buahan yang cantik dan anggur yang lembut, dengan aroma yang kuat. Setelah membawa Liu Yu ke kotak, Du Yantao berkata, "Liu Yu, jika kamu ingin melelang barang, langsung saja tawar harga yang lebih rendah, kami akan menyelesaikannya untukmu." "Begitukah? Tidak bagus, kan?" kata Liu Yu. Du Yantao tidak peduli, berkata, "Semua barang yang dilelang semuanya adalah barang dagangan dunia kami, kamu yang melelangnya, tidak masalah." Meskipun dia berkata seperti itu, sebenarnya, Du Yantao juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun dia mengatakan bahwa Liu Yu adalah murid dari seorang tetua tertinggi martial Sein tertentu, perlakuannya terlalu baik. Du Yantao hanya bisa menduga bahwa Liu Yu mungkin adalah anak haram atau keturunan dari seorang tetua, dan keturunan itu juga memiliki posisi tinggi di puncak Kamar Dagang Dunia. Mungkin dia akan melayani Liu Yu dengan baik, juga dapat mengandalkan Liu Yuping melangkah King Yun. King Yun langsung mungkin juga, ini adalah salah satu alasan mengapa dia begitu hormat. Ketika Liu Yu mendengar Du Yantao mengatakan ini, dia mengangguk, tetapi dia berpikir dalam hati bahwa jika tidak perlu, lebih baik tidak melelang. Liu Yu tahu bahwa meskipun Kamar Dagang Dunia dapat banyak membantunya, Liu Yu tidak ingin terlalu toleran terhadap Kamar Dagang Dunia. Liu Yu tahu bahwa sebagai seorang praktisi seni bela diri, yang terpenting adalah mengandalkan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang lain, tidak peduli apapun itu, adalah kosong. Saya khawatir saya tidak menginginkan bantuan Kamar Dagang Dunia jika saya tidak memiliki cukup batu roh untuk dibeli dan saya terburu-buru untuk menggunakannya. Setelah Liu Yu selesai mengatur, Du Yantao pun pergi. Sebagai pelelangan berskala besar dari Kamar Dagang Dunia, yang mungkin tidak pernah diadakan sekali atau dua kali di Kekaisaran Dayan selama 100 tahun, banyak orang besar datang ke pelelangan dan membutuhkannya untuk menghiburnya. Setelah Du Yantao pergi, Liu Yu menuangkan segelas anggur dan memperhatikan kerumunan di bawah, menunggu pelelangan dimulai. Di kotak pertama, Huo Linger sedang bermain dengan sahabatnya, Gong Sun Suan. Pada saat ini, seorang tamu tak terduga masuk. "Linger," sebelum pintu terbuka, suara itu datang lebih dulu, dan suara seorang pria terdengar. Kemudian, pintu dibuka paksa, wajah Wu Xiu yang tinggi dan kurus, pucat masuk, diikuti oleh seorang pelayan Kaisar Wu. Seorang pelayan juga mengikuti, dengan wajah menyesal memecat Ling San berkata, "Putri, maafkan saya,
Tuan Qianfeng hanya ingin masuk, kami tidak dapat menghentikannya. Ketika Ling Xuan dan Sun Gonghuo sedang duduk dengan suara serius. Hanya saja wajahnya kemerahan, tetapi membuat Qianfeng tergila-gila. Dalam hati dia diam-diam berpikir, jika bisa membuat sepasang saudari ini bersama di ranjang, itu tidak tahu betapa kerennya. Gongsun Xuan sama sekali tidak menyukainya, terutama ekspresi warnanya. Namun, dia tidak berani menyinggung perasaannya karena kepala besar pihak lain. Dia hanya melirik ke satu sisi. Huo Linger tidak memiliki wajah yang baik padanya, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Dia bertanya kepada Qianfeng, Tuan Qianfeng, tolong panggil aku dengan nama lengkapku, atau panggil aku putri. Jangan panggil aku terlalu dekat. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak tinggal di kamar keduamu? Bagi Qianfeng, Huo Linger memiliki semacam rasa jijik yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Rasa jijik dari hatinya ini lebih tidak nyaman daripada rasa jijik dari penampilannya. Jika bukan karena Qianfeng, bahkan jika dia tidak terlalu tersinggung, dia pasti akan diusir. Namun, Qianfeng jelas tidak memiliki kesadaran seperti itu. Dia duduk dan berkata, Linger, begitu aku mendengar bahwa kamu juga datang ke pelelangan, aku langsung datang ke sini. Lagi pula, tempat ini cukup luas. Aku akan bergabung denganmu dalam pelelangan. Tuan Qianfeng, kita akan menjadi pesaing lelang nanti. Sungguh tidak baik untuk duduk bersama. Kurasa sebaiknya kamu kembali ke kotak 2. Tidak baik, kata Huo Linger, yang langsung menolak. Dia telah menolak dengan jelas, awalnya berpikir, Qianfeng seharusnya kembali. Namun, wajah Qianfeng lebih tebal dari yang dia bayangkan, dan jauh lebih tebal. Tampaknya dia tidak menyadari penolakan Huo Linger. Tuan Qianfeng berkata dengan berani, Linger, jangan khawatir, aku tidak akan menjadi pesaingmu. Aku tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan untuk apa yang kamu inginkan. Huo Linger kalah total. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Qianfeng bertekad dan tidak akan pernah menyerah jika dia gagal mencapai tujuannya. Melihat bahwa pelelangan akan segera dimulai, Huo Linger tidak mengatakan apa-apa lagi yang menentangnya. Dia agak diam-diam kepada Qianfeng, sehingga dia bisa tinggal di sini. Qianfeng menunjukkan senyum bahwa tipu muslihat licik itu berhasil, dengan cara rahasia hati, sampel kecil, dan aku bermain tipu muslihat, kamu masih sedikit lembut. Ketika aku menyusulmu, aku tidak akan mencapmu dengan baik. Huo Linger tidak ingin melihat Qianfeng. Tentu saja, dia tidak melihat ekspresi Qianfeng. Sekarang Huo Linger melihat ke bawah dan pelelangan dimulai. Seorang pria kuat dari Kaisar Wu datang ke atas meja lelang. Dia adalah tuan rumah lelang. Biarkan seorang pria kuat dari Kaisar Wu yang bisa menjadi pemimpin sebuah kota sebagai tuan rumah, cukup untuk melihat bobot lelang ini. Saat ini, bahkan jika itu adalah Qianfeng, dia tidak bisa menahan ekspresi sedikit serius. Kaisar Wu, seorang pria kuat, datang ke panggung lelang dan berkata dengan suara lantang, halo semuanya, saya Ye Xilei dari Kamar Dagang di Dunia. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memimpin lelang ini. Ketika dia mengatakan ini, dia dapat mendengar dengan jelas dari seluruh tempat duduk. Sebagian besar orang yang hadir, sebagian besar dari mereka adalah Kaisar Wu, dan beberapa adalah Kaisar Wu. Oleh karena itu, sebagian besar praktisi seni bela diri terpesona oleh Ye Xilei, yang merupakan puncak dari 5 tingkat Kaisar Wu, dan menjadi tenang. Melihat keheningan di bawah, Ye Xilei mengangguk dan berkata, pertama-tama, barang pertama yang kami lelang adalah pil Huiyuan yang cocok untuk praktisi seni bela diri di bawah Kaisar Wu. Saya yakin Anda sudah memahaminya dengan jelas. Anda dapat membayangkan bahwa jika Anda tiba-tiba meminum pil Huiyuan ketika kedua belah pihak sama-sama cocok dan telah menikmati drama, hasilnya akan menjadi. Baiklah, saya tidak ingin banyak membicarakannya. Harga awal pil Huiyuan ini adalah 3.000 batu roh berkualitas tinggi. Kenaikan harganya tidak boleh kurang dari 100 batu roh setiap kali. Lelang dimulai sekarang. Ye Xilei selesai berbicara dan melihat ke bawah dengan penuh harap. Ye Xilei tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Apa yang baru saja dikatakannya telah menggerakkan banyak praktisi seni bela diri. Tiba-tiba, suara Ye Xilei menurun, dan Wu Xiu berdiri dan berteriak dengan suara keras, 3.500 batu roh. 5.000, 10.000. Namun, segera, harga pil Huiyuan dinaikkan menjadi 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Akhirnya, dibeli oleh seorang seniman bela diri yang tampaknya dalam keadaan longgar.
Ini membuat Liu Yu tidak langsung menggelengkan kepala. Ramuan ini, sebenarnya, nilainya sendiri, tidak sebanyak 30.000 batu roh. Jika Anda sedikit tenang, Anda mungkin tidak membelinya. Namun, karena argumen Ye Silei, banyak praktisi seni bela diri merasa bahwa mereka sangat membutuhkannya. Tiba-tiba, banyak praktisi seni bela diri yang tidak terkendali ingin membelinya. Ye Silei merasa puas dengan harga 30.000 batu roh kelas atas. Dia mengangguk dan kemudian memberi isyarat kepada pelayan untuk mengambil pil Huiyuan. Segera, pelayan lain datang ke panggung dengan barang-barang yang ditutupi kain merah. Ketika Ye Silei membukanya, dia berkata, item berikutnya adalah senjata kekaisaran yang agresif. Saya yakin tidak perlu banyak bicara tentang peran senjata kekaisaran. Itu dapat meningkatkan kekuatan serangan Anda dan meningkatkan kendali kekuatan langit dan bumi lebih dari 50%. Manfaatnya terbukti dengan sendirinya. Secara berurutan, pelelangan barang-barang ini adalah pemanasan. Tidak ada yang benar-benar menarik perhatian semua orang yang kuat dan berpengaruh di Yajian. Mereka tidak hangat, sampai dia menembak lebih dari 10 dan hampir 20 buah berturut-turut. Ye Silei juga tahu bahwa sudah waktunya untuk membuat momen penting. Sebuah benda dibawa ke atas, Ye Silei membuka kain merah itu, memperlihatkan sebuah botol giok kecil. Di dalamnya, dan berkata, hadirin sekalian, saya yakin kalian pasti penasaran, apa ini? Ini adalah pil penguat yang disempurnakan oleh para alkemis dari 5 kuil dengan buah surgawi sebagai bahan utamanya. Menurut tingkat kultivasi, pil ini dapat meningkatkan 10% hingga 20% kendali atas kekuatan langit dan bumi. Wah, terkadang, lebih baik membuat beberapa pil, yang tidak baik untuk panen. Di masa lalu, pil Huiyuan dan peralatan kaisar adalah benda eksternal, sedangkan pil Zeng adalah benda nyata untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Baiklah, kita sudah tahu fungsinya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang harga lelang. Harga awalnya adalah 1 juta batu roh, dan kenaikan harganya tidak boleh kurang dari 100.000. Ye Silei meraung, 1,1 juta. Aku akan membayar 1,1 juta. Jangan merampokku. Siapapun yang merampokku, aku sedang terburu-buru. 1,2 juta, 1,3 juta. Sayangnya, tidak ada yang memberi wajah kepada orang yang menawarkan 1,1 juta yuan, dan segera suaranya tenggelam. Di kotak 1, Gongsun Xuan, Huo Linger, dan Qian Feng semuanya memiliki warna inspirasi di wajah mereka. Bagi mereka, semakin kuat mereka mengendalikan langit dan bumi, semakin besar cengkeraman mereka dalam penilaian 5 kuil. Zengdan tidak terlalu berguna bagi Gongsun Xuan. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan buah langit dan bumi dan melahapnya. Zengdan telah sangat mengurangi efeknya. Namun, Huo Linger dan Qian Feng sama-sama membutuhkan Zengdan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Huo Linger, khususnya, memiliki hampir 70% kekuatan langit dan bumi. Jika dia mendapatkan Zengdan, kekuatannya pasti akan sangat meningkat. Gongsun Xuan tahu keinginan Huo Linger. Sayangnya, dengan karakter Huo Linger, dia jelas tidak akan mengatakan apapun untuk membiarkan Qian Feng tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Oleh karena itu, Gongsun Xuan berkata, Qian Feng, bukankah kau mengatakan bahwa jika saudari Linger ingin melelang sesuatu, kau tidak boleh ikut serta dalam pelelangan? Perolehan pil ini sangat berguna bagi saudari Linger. Kau seharusnya tidak ikut serta dalam pelelangan, kan? Yah, pengecualian ini, bagaimanapun juga, aku diperintahkan untuk melelang pil Zeng ini. Jika sekte tahu tentang hal itu, aku akan berada dalam masalah besar. Namun, pil perolehan ini tidak akan berhasil. Aku bisa melelang barang-barang lain untuk Linger nanti. Itu kompensasi. Bagaimana menurutmu tentang Linger? Petik 2. Qian Feng sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa Kamar Dagang Dunia akan melelang barang berharga seperti itu. Untuk sesaat, dia tidak siap dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia juga berpikir untuk melelang harta karun yang diinginkan Huo Linger sebagai kompensasinya nanti. Dengan cara ini, dia yakin bisa menyelamatkan mukanya. Mengenai kata-kata dan janji Qian Feng, Huo Linger tidak menaruhnya di dalam hatinya dan berkata dengan tenang, setiap orang bergantung pada kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, kamu bukan satu-satunya penawar. Bagus. Qian Feng langsung senang, lalu berteriak, saya memberikan 2 juta batu roh berkualitas tinggi. Ah,
Ada juga beberapa orang yang berpartisipasi dalam upacara itu. Sepertinya tidak ada harapan. Petik 2. Melihat beberapa orang terlibat dalam kompetisi di kotak atas, banyak praktisi seni bela diri di bagian bawah memilih untuk menyerah. Mereka tahu bahwa kekayaan mereka yang bisa duduk di atas sangat mengerikan, dan mereka bukanlah orang-orang yang memperebutkannya. 4 juta, teriak putra roh api. Suara Huolinger yang menyebutkan 4 juta yuan membuat orang-orang seni bela diri di bagian bawah putus asa. Mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan 4 juta batu roh berkualitas tinggi dengan tabungan hidup mereka. 6 juta, teriak Qian Feng juga tidak lemah. Putra api Ling sedikit mengernyit, dan kemudian memanggil, 7 juta. 7 juta, telah melampaui nilai pil Zheng Yuan itu sendiri. Huolinger telah memutuskan untuk menyerah jika dia tidak bisa. 8 juta, teriak Qian Feng. Tiba-tiba, tidak ada seni bela diri untuk ditawar lagi, dan Zheng Yuan dan jatuh ke tangan Qian Feng. Qian Feng memeriksanya, dan kemudian dia membayar 8 juta batu roh berkualitas tinggi duduk di dalam kotak khusus. Liu Yu tidak dapat menahan napas. Hanya satu pil Zheng Yuan saja sudah merupakan setengah dari rejeki nomplok yang diperolehnya di tambang Geng Feng Feng. Pikirkan lagi, buah surga dan bumi yang diberikan oleh Gongsun Xuan setara dengan 7 atau 8 juta batu roh berkualitas tinggi dalam sekali tebas. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ini benar-benar aib bagi keluarganya. Namun, ketika dia berpikir bahwa akan menghabiskan begitu banyak batu roh hanya untuk membeli pil penambah keuntungan seperti itu, lebih dari 20 juta batu roh yang diperolehnya di gua tambang Geng Feng Feng tidak akan jauh lebih baik daripada orang miskin di sini. Kesenjangan antara berbagai daerah benar-benar terlalu besar, terlalu besar. Lelang terus berlanjut. Ada beberapa hal yang sangat bagus. Namun, Huolinger tidak memilih untuk menawar, karena mereka sudah berada di keluarga kerajaan dan tidak perlu melelangnya. Sebaliknya, Qian Feng, yang terlihat seperti Laozi memiliki batu roh, telah memotret banyak hal satu demi satu. Meskipun tidak banyak batu roh yang digunakan, dia selalu meminta harga, seperti pendatang baru, yang membuat Huolinger dan Gongsun Xuan mengerutkan kening. Selanjutnya, kita akan melelang bagian akhir pertunjukan, yaitu kristal jiwa. Ketika Ye Silei mengatakan ini, wajahnya penuh dengan keseriusan. Apa, kristal jiwa? Qian Feng? Huolinger terkejut. Sebenarnya, yang mereka harapkan adalah barang terakhir dari lelang. Yang ingin mereka lelang terutama adalah yang terakhir. Mengenai perolehan dan, itu hanya dapat dianggap sebagai perolehan yang tidak terduga. Sangat menyenangkan untuk mendapatkannya, tetapi jika tidak, itu akan sedikit disesalkan. Namun, saat ini, ketika mereka mendengar bahwa barang terakhir adalah kristal jiwa, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Mereka tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka memutuskan untuk melelang barang ini. Secara khusus, keinginan Huolinger untuk kristal jiwa lebih sulit untuk dijelaskan. Jiwanya awalnya murni. Jika dia dapat diserap oleh kristal jiwa, jiwanya pasti akan lebih murni dan kendalinya terhadap kekuatan langit dan bumi akan lebih cepat. Di kursi di bawah, banyak orang tidak tahu, karena mereka tidak tahu apa itu kristal jiwa dan apa fungsinya. Melihat ini, Ye Silei menjelaskan, kristal jiwa terbentuk di langit dan bumi di bawah lingkungan khusus. Seperti namanya, kristal ini berhubungan dengan jiwa. Meskipun kristal ini hanyalah kristal jiwa tingkat rendah, kristal ini dapat memurnikan jiwa kultivasi seni bela diri, membuat jiwa menjadi murni, lebih konsisten dengan langit dan bumi, dan meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Kristal jiwa yang lebih rendah ini mungkin akan meningkatkan potensi bakatmu hingga setara dengan Kaisar Wu. Ketika kamu memiliki bakat dan kemampuan pemahaman Kaisar Wu, apakah masih sulit untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi dan memahami makna mendalam dari langit dan bumi? Begitu Ye Silei selesai berbicara, dia menghirup udara dingin dari bawah. Kristal jiwa itu sangat memberontak. Liu Yu mendengar peran kristal jiwa, tetapi setelah mendengarkan pengantarnya, Liu Yu tahu bahwa kristal jiwa tidak terlalu berguna baginya. Dia telah menyerap roh Wuzun. Meskipun itu hanya sebagian kecil, dia telah banyak meningkatkan esensi jiwanya. Menurut perkiraan Liu Yu, untuk meningkatkan kemurnian jiwanya, dia hanya mungkin menjadi kristal jiwa kelas menengah atau lebih tinggi. Tetapi menggelengkan kepalanya, tidak mudah untuk menemukan hal yang baik, tetapi sendiri tidak ada gunanya, itu benar-benar cukup untuk membuat orang tertekan. Baiklah, aku tidak ingin banyak bicara tentang hal itu.
Sulit bagi kita untuk menanggungnya. Aku tidak ingin bertele-tele. Harga awalnya adalah 10 juta batu roh, dan kenaikannya tidak kurang dari 1 juta sekaligus. Ye Silei berteriak. Huo Linger melihat kristal jiwa yang sebening kristal di meja lelang, lalu bertanya kepada Qian Feng, Tuan Qian Feng, bisakah Anda memberi saya kristal jiwa ini? Itu sangat penting bagi saya. Jika Anda dapat memberikannya kepada saya bersedia berutang budi kepada Anda. Qian Feng langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, kristal jiwa tidak dapat dipenuhi. Jika sekte tahu bahwa saya tidak memiliki penawaran, saya akan benar-benar mati. Jika tidak, Linger, saya akan memberi Anda pil keuntungan. Anda dapat membatalkan pelelangan kristal jiwa. Begitu suara Qian Feng jatuh, Gongsun Xuanxuan tidak dapat menahan diri untuk mencibir dan berkata, idemu bagus sekali. Kamu tidak ingin mengeluarkan dan yang diperoleh sebelumnya, tetapi sekarang tidak masalah. Itu konyol. Ekspresi Huo Linger juga sedikit dingin, lalu berkata, lebih baik kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Siapapun yang memenangkan pelelangan, itu milik mereka. Itu yang terbaik. Qian Feng tersenyum. 12 juta. Kotak 5 memiliki pembukaan militer. 15 juta. Kotak 7, Jalan Wuxiu Kaikok. Saat ini, persaingan untuk mendapatkan barang-barang terakhir telah menjadi persaingan yang kuat di dalam kotak. Semua praktisi seni bela diri di bawah telah menjadi penonton. 18 juta. Putra Roh Api membuka jalan. 20 juta. Qian Feng mengikuti. Mendengar suara Qian Feng, para praktisi seni bela diri di kotak lain menyerah karena mereka tahu bahwa itu sulit, atau bahkan tidak memiliki harapan untuk memperjuangkan Qian Feng. Putra Roh Api membuka jalan, 21 juta. Qian Feng berkata, aku akan memberimu 23 juta. Huo Linger diam-diam menghitung batu roh di tangannya, ditambah harta karun di tubuhnya, seharusnya ada sekitar 30 juta batu roh. Setelah memikirkannya, Huo Linger memutuskan untuk menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Namun, untuk mendapatkan lebih banyak chip, Huo Linger diam-diam bertanya kepada Gongsun Xuanxuan berapa banyak batu roh kelas atas yang dimilikinya. Tentu saja, Gongsun Xuanxuan mendukung Huo Linger tanpa alasan dan langsung mengeluarkan lebih dari 5 juta batu roh kelas atas. Setelah mendapatkan batu roh kelas atas ini, Huo Linger tiba-tiba memiliki banyak kepercayaan diri dan berseru, aku akan memberimu 35 juta batu roh. 35 juta batu roh. Linger, sepertinya kali ini, kamu akan kalah, dan aku akan memberimu 36 juta. Kata Qian Feng dengan puas. Huo Linger menyerah dengan putus asa. Klan tempat pihak lain berada memiliki fondasi yang dalam. Sebelum berdirinya Kekaisaran Dayan, itu adalah klan yang kuat. Dibandingkan dengan klan tempatnya berada, itu benar-benar mencari masalah. Apakah ada yang lebih tinggi dari kotak 2? 36 juta satu kali, 36 juta dua kali, 36 juta tiga kali, deal. Akhirnya, pemenang kristal jiwa adalah Tuan Qian Feng dari kotak 2. Kata Ye Silei, yang bertanggung jawab atas pelelangan. Segera, seorang pelayan datang ke kotak nomor 1 dan membawa kristal jiwa ke kotak. Melihat kristal jiwa, Qian Feng sangat gembira. Jika ada kristal seperti itu, waktu yang dibutuhkannya untuk menerobos Kaisar Wu dapat dikurangi setidaknya 2 kali. Tuan Qian Feng, tolong bayar Lingxi. Setelah membayar Lingxi, kristal jiwa itu akan menjadi milikmu. Pelayan itu berkata dengan hormat kepada Qian Feng sambil tersenyum. Qian Feng menganggukkan kepalanya sambil tersenyum di wajahnya. Matanya menjauh dari Hun Jing dan mulai meraba-raba di dunia kecil itu. Namun segera, Qian Feng, yang penuh dengan senyuman, mengerutkan kening dan menegang. Melihat kerutan Qian Feng, Gongsun Xuanxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakannya. Kalau saja tidak ada cukup batu roh, bagaimana mungkin kamu bisa kehilangan muka? Mungkin itu kutukan Gongsun Xuanxuan. Saat berikutnya, Qian Feng berkata, batu rohku tidak cukup. Apa? Batu roh tidak cukup, Tuan Qian Feng. Jika batu roh tidak cukup, Anda tidak akan bisa mendapatkan kristal jiwa. Selain itu, jika Anda bukan pelanggan tetap, kami akan menghukum Anda. Diaken yang datang di sebelah pelayan itu tampak tidak baik. Qian Feng berkata dengan tergesa-gesa, dulu saya sudah cukup. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya melelang beberapa barang lainnya, itu tidak cukup. Kalau tidak, saya tidak akan melelang barang-barang ini dan mengembalikannya kepada Anda. Bisakah saya memiliki kristal jiwa saja?
Tuan Qianfeng, diaken itu menonjolkan nadanya, semua barang yang Anda beli tidak dapat dikembalikan. Jika kamu benar-benar tidak memiliki cukup batu roh, maafkan aku, kristal jiwa ini tidak mungkin menjadi milikmu. Lalu aku menggadaikan semua ini ke kantor pusat Kamar Dagang Dunia. Tunggu sebentar, katanya tak berdaya. Diaken itu menggelengkan kepalanya dan berkata, membeli berbeda dengan menjual. Jika kita menggadaikannya ke kamar dagang kita sekarang, kita hanya bisa mendapatkan diskon paling banyak 60%. Dalam hal ini, Lingxi tidak cukup. Akhirnya, Putra Roh Batu dapat meminjamkanku 10 juta uang. Aku tidak ingin meminta bantuan. Kakak Linger hanya kekurangan 1 juta. Kamu harus mengambil 1 juta agar kakak Linger dapat dilelang. Gongsun Xuan berkata dengan penuh kebencian. Putra Api Ling tidak berbicara, tetapi sikapnya sangat jelas, yang membuat Qianfeng tak berdaya. Huo Linger menatap diaken itu dan bertanya, diaken ini, aku tidak tahu apakah kamu dapat menjual kristal jiwa itu kepadaku. Awalnya, menurut kebenaran, saya memberikan 35 juta batu roh, yang seharusnya dapat mengambil gambar kristal jiwa ini. Tetapi karena Tuan Qianfeng berbohong tentang jumlah batu roh, saya kehilangan kesempatan. Menurut kebenaran, kamar dagang Anda juga bertanggung jawab. Petik 2. Ini, menurut kebenaran, karena barang-barang yang telah dilelang seharusnya tidak dilelang di sini bahkan dalam keadaan seperti itu. Namun, Anda ada benarnya, Putri. Izinkan saya bertanya kepada Presiden Du tentang keputusannya. Kata diaken setelah ragu-ragu. Itu masalah. Putra Roh Api di dalam hati mengangkat satu sayap harapan sutra, wajah penuh rasa terima kasih berkata. 2. Harap tunggu sebentar. Setelah berkata, diaken Kamar Dagang Dunia dan pelayan dengan kristal jiwa pergi. Melihat warna harapan di mata Huo Linger, Qianfeng sangat tidak nyaman. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, Anda masih tidak memiliki terlalu banyak harapan. Saya telah berada dalam situasi ini lebih dari 1 kali, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa itu dapat dijual lagi. Kali ini, tidak terkecuali. Itu belum tentu terjadi, mungkin kali ini akan terjadi kecelakaan. Gongsun Xuan menatap tajam ke arah Qianfeng. Huo Linger sendiri tidak terlalu percaya diri. Diaken dari Kamar Dagang Dunia datang ke tempat Du Yantao, Presiden Kamar Dagang, berada di sana untuk menjelaskan situasinya. Setelah mendengar ini, Du Yantao tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak dalam hatinya. Dia telah berpikir untuk menawarkan kristal jiwa kepada Liu Yu. Namun, begitu didedikasikan untuk Liu Yu, tidak akan ada barang terakhir. Dalam pelelangan ini, jadi dia tidak menyebutkannya kepada Liu Yu. Sekarang, Du Yantao memiliki ide baru. Memanggil diaken di belakang dengan kristal jiwa, Du Yantao datang ke kotak khusus tempat Liu Yu berada. Melihat kedatangan Du Yantao dan kristal roh di belakangnya, Liu Yu terkejut dan bertanya, Presiden Du, saya tidak tahu ada apa. Seperti ini, Du Yantao memberitahu Liu Yu dengan jelas apa yang Qianfeng tidak punya cukup Lingxi untuk membayar dan Huo Linger ingin membelinya. Nanti, Anda harus bertanya kepada Yan Jingtao, apakah Anda membutuhkannya. Setelah mendengarkan penuturan Du Yantao, Liu Yu berpikir sejenak, lalu berkata, kristal jiwa, aku tidak membutuhkannya, karena tidak banyak gunanya bagiku. Namun, kamu bisa menjual kristal jiwa ini kepada Huo Linger dan menjualnya dengan harga pasar. Kurasa 35 juta yuan agak mahal. Ini, kenapa begitu? Du Yantao bertanya. Salah satu dari mereka adalah temanku. Biarkan aku membantunya, kata Liu Yu. Du Yantao mengangguk. Meskipun dia ingin lebih dekat dengan Liu Yu, lebih baik lebih dekat dengan teman-teman Liu Yu. Saat Du Yantao mundur, Liu Yu berpikir dalam hati bahwa dia telah membantunya kali ini. Itu adalah akhir dari dinasti Qing. Ketika dia melihat Gongsun Xuan di masa depan, dia tidak perlu terlihat seperti kurcaci. Di sisi lain, Huo Linger sedang menunggu dengan cemas. Kristal jiwa, baginya, terlalu penting. Tidak ada kristal jiwa. Dengan kekuatan kultivasinya saat ini, dia dianggap sebagai yang teratas di Kekaisaran Dayan. Bahkan jika Qianfeng benar-benar berbicara tentang kekuatannya, dia satu tingkat di belakangnya. Namun, melihat seluruh daratan Cina, sulit baginya untuk memasuki 100 tempat teratas dari 5 kuil. Mengenai mendapatkan tempat yang bagus, Anda tidak perlu memikirkannya. Namun, jika dia mendapatkan kristal jiwa, bakatnya akan melambung,
kendalinya atas kekuatan langit dan bumi juga akan meningkat, dan kekuatannya akan maju pesat. Itu sangat normal. Akhirnya, sesuai harapan Huo Linger, Diaken sebelumnya datang, dan bahkan Du Yantao, Presiden Kamar Dagang Dunia Kaisar Dayan, juga datang. Melihat penampilan Huo Linger yang gugup, Du Yantao tersenyum dan berkata, "Kristal jiwa, kami akan memberikannya kepada Anda, dan kami akan menjualnya kepada Anda dengan harga sebenarnya sebesar 25 juta. Tiga orang Huo Linger hampir bersamaan, tidak dapat mempercayai telinga mereka, beginilah situasinya. Kenapa? Kenapa kamu tidak menjualnya langsung padanya? Kenapa kamu menjualnya seharga 25 ribu? Kalau 25 juta, aku akan membelinya, dan aku bisa menambahkan 5 juta lagi." Qian Feng berteriak keras, dengan nada ketidakpuasan yang kuat. Huo Linger dan Gongsun Xuanxuan juga penuh dengan rasa ingin tahu. Akhirnya, Huo Linger tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Presiden Du, aku juga penasaran. Aku tidak tahu kenapa, hanya bisa dikatakan bahwa kamu memiliki orang-orang yang berharga untuk membantumu, dan bahwa dia adalah teman salah satu dari kalian." Du Yantao berkata kepada Huo Linger. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat memikirkan siapapun yang mereka kenal yang akan mengubah pikiran mereka di ruang dagang yang begitu besar. Ada keraguan di mata mereka. Namun, Du Yantao jelas tidak mau mengatakan lebih banyak. Setelah mengumpulkan batu roh, dia berkata, "Mari kita lanjutkan dengan pelelangan berikutnya. Mungkin kamu bisa mendapatkan panen yang tak terduga." Sampai Du Yantao pergi untuk waktu yang lama, mereka masih tidak tahu siapa orang yang membantu mereka lelang masih berlangsung. Tetapi saat ini, barang-barang yang dilelang bukan lagi barang-barang konvensional, tetapi beberapa barang yang tidak konvensional. Barang-barang ini tidak jelas tentang asal-usul, tujuan, atau asal-usul, tujuan barang-barang khusus. Seperti saat ini, Ye Silei, sekarang di lantai lelang, berkata, "Tuan-tuan, logam keras ini dikatakan sebagai besi Tianwei. Sangat keras. Selain itu, ia tampaknya memiliki ingatan. Tidak peduli apa yang Anda ubah, ia akan selalu kembali ke keadaan semula." Setelah itu, Ye Silei melakukan demonstrasi secara langsung. Benar saja, seperti yang dia katakan, logam itu, seperti ingatan, telah melengkung menjadi busur, tetapi masih pulih. Tiba-tiba, ini membangkitkan minat banyak praktisi seni bela diri. Banyak orang ingin tahu tentang hal yang tidak diketahui. Ye Silei melihat bahwa semua orang sudah tertarik, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan, sepotong besi Tianwei yang tidak diketahui ini. Harga awalnya adalah batu roh, Anda dapat dengan bebas menaikkan harganya, semakin tinggi harganya. 100 ribu, 10 ribu, tampaknya banyak praktisi bela diri yang tertarik. Akhirnya, mereka dilelang dengan harga 1,5 juta yuan. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Logam yang tidak dikenal ini memang semacam sihir, biarkan Liu Yu memiliki sedikit minat. Namun, karena sedikit minat, terlalu boros untuk mengambil gambar logam yang tidak dapat digunakan untuk memurnikan peralatan tetapi untuk dilihat. Logam ini memiliki ingatan yang begitu kuat sehingga tidak dapat digunakan untuk memurnikan peralatan. Apa gunanya logam yang tidak dapat digunakan untuk memurnikan peralatan? Objek berikutnya adalah batu misterius, atau fosil lebih tepat. Ye Silei berkata, menyingkap kain merah pada benda itu, memperlihatkan 3 batu hitam seukuran kepala mereka, dan berkata, "Semuanya, menurut para penilai dari Kamar Dagang Dunia kita, benda ini seharusnya adalah telur monster, atau ramuan batin monster. Itu adalah benda kuno, itu cukup untuk menarik perhatian orang. Sekarang, sebuah batu roh mulai difoto. Dijual, tidak perlu dilelang, karena tidak ada gunanya kecuali sudah lama digunakan untuk koleksi dan hiasan. Terlebih lagi, tampilan benda ini terlihat hitam dan dicat, seolah-olah nilai hiasannya tidak terlalu tinggi." Melihat ini, jantung Liu Yu berdetak lebih cepat, tetapi dia bertekad untuk mendapatkannya. Liu Yu tidak menyangka akan mendapat kejutan. Dia membiarkan dirinya bertemu dengan pecahan pil batin binatang menelan di sini. Dipaksa untuk tenang, Liu Yu tidak ingin menimbulkan kecurigaan, dan berencana untuk melihat ketika tidak ada yang akan melelang, dan kemudian bersiap untuk melelang. Di kotak pertama, Qian Feng sedang memikirkan cara untuk menyenangkan Huo Linger dan membuat Huo Linger berubah pikiran. Lagi pula, jika Huo Linger tidak mendapatkan kristal jiwa sekarang dan tidak menyukainya sama sekali, dia tidak bisa mencuri ayam. Huo Linger tidak memperhatikan Qian Feng,
tetapi melihat batu hitam yang dilelang di luar. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa batu ini seharusnya tidak sederhana. Melihat bahwa Huo Linger tertarik pada benda gelap ini, Qian Feng segera menemukan kesempatan dan berkata, benda ini tidak terlalu berguna. Seharusnya tidak ada yang mau melelangnya. Aku akan melelangnya untukmu. 10.000 batu roh. Begitu suara Qian Feng jatuh, suara samar Liu Yu datang dari kotak khusus. Wajah Qian Feng menegang, tetapi Huo Linger dan Gongsun Xuan tidak bisa menahan senyum. Wajah mereka benar-benar tepat waktu. Wajah Qian Feng jelek. Dia melihat ke arah suara dan tiba-tiba pupil matanya mengecil. Kotak khusus. Mengenai kotak khusus, dia tahu artinya. Seluruh kekaisaran Dayan, saya khawatir, tidak ada seorang pun yang dapat memasuki kotak itu dengan satu tangan. Seluruh kekaisaran Dayan, saya khawatir, hanya memenuhi syarat oleh pemimpin sekte Tianyun dan satu atau dua wuzun yang tidak dapat hidup di dunia. Namun, Qian Feng merasa bahwa orang yang berbicara seharusnya lebih muda, dan dia tidak terlihat seperti siapapun dalam kesannya. Huo Linger Gongsun Xuan juga mengatakan bahwa tatapan Qian Feng juga merupakan ledakan kejutan di hatinya. Secara alami, mereka tahu arti dari kotak khusus itu. Huo Linger, khususnya, dapat duduk di kotak satu karena dia mewakili keluarga kerajaan, sedangkan kotak khusus, kecuali kaisar saat ini dari seluruh kekaisaran Dayan, tidak memenuhi syarat untuk masuk. Keduanya penuh dengan rasa ingin tahu tentang Wuxiu di kotak khusus, sementara Gongsun Xuan tidak dapat menahan diri untuk berkata, bagaimana saya bisa merasa bahwa suara pidato ini sedikit familiar. Huo Linger tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Gongsun Xuan. Dia juga merasa pernah mendengar suara ini di suatu tempat, tetapi dia tidak ingat di mana dia mendengarnya. Melihat ekspresi Huo Linger, Qian Feng merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia berpikir bahwa tidak peduli siapa itu, saya memutuskan untuk bertarung hari ini. Saya ingin melihat apa yang sakral. Meskipun mungkin tidak pantas menyinggung orang kuat, saya tidak takut pada Tianyun Zong sebagai pendukung. Qian Feng berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Qian Feng berseru, juta batu roh. 1 juta batu roh, bagi Qian Feng, hanyalah setetes air di lautan. Dia ingin melihat siapa yang dapat membandingkan sumber daya keuangannya dengannya. Feng Liu mau berpikir bahwa dia tidak akan memberikan uang itu kepada Dan. Namun, Liu Yu tidak khawatir. Du Yantao, Presiden Kamar Dagang Dunia, telah mengatakan bahwa jika Anda menginginkan sesuatu, ambil saja gambarnya. Tidak peduli bagaimana orang lain berdebat dengannya, pemilik Kamar Dagang Dunia akan menjadi pendukungnya. Tidak peduli bagaimana mereka berdebat satu sama lain, mereka tidak akan dapat bersaing dengannya. Memikirkannya, Liu Yu memanggil lagi, 2 juta batu roh. 4 juta batu. Begitu suara Liu Yu jatuh, suara Qian Feng terdengar. Du Yantao, yang bertanggung jawab atas upacara tersebut, sangat gembira. Dia berpikir bahwa itu adalah keajaiban untuk dapat menjual ratusan ribu batu roh. Tanpa diduga, jumlahnya telah mencapai 4 juta batu roh. Du Yantao berseru dengan gembira, 4 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Di bagian bawah, satu persatu, para praktisi seni bela diri yang menonton pertunjukan juga menunjukkan senyuman. Bagi mereka, menonton pertunjukan yang bagus seperti itu sama menariknya dengan menawar. Uang dan sikap keras kepala seperti ini juga membuat mereka iri. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa uang itu tidak menentu. Jika Anda membeli sesuatu yang tidak berguna, Anda juga dapat membuang jutaan batu roh. 10 juta. Pihak lain tidak tahu maju dan mundur, Liu Yu juga memiliki sedikit amarah, mendengus dingin dengan harga 10 juta yang tinggi. Di bawah, 100.000 penonton yang berpartisipasi dalam pelelangan telah menyebabkan sensasi yang lengkap. 10 juta. Ini adalah betapa heroiknya, jika seperti kristal jiwa, mengeluarkan 10 juta, 20 juta, itu normal, karena itu sepadan dengan harganya. Namun, batu hitam yang tidak berguna memberikan harga seperti itu adalah sensasi. Apakah itu dia? Setelah mendengarkan tawaran Liu Yu beberapa kali berturut-turut, Gongsun Xuan merasa semakin akrab, dan sebuah sosok muncul di benaknya saat itu. Gongsun Xuan menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, tidak mungkin dia. Bagaimana mungkin dia? Siapa dia? Huo Linger bertanya dengan rasa ingin tahu, dia juga merasakan perasaan familiar yang semakin kuat, tetapi tidak dapat mengingat siapa orang itu. Gongsun Xuan ragu sejenak dan berkata,
kamu telah melihat orang yang kuduga, bahkan ketika aku datang ke pelelangan hari ini. Maksudmu, kilatan cahaya melintas. Di benak Huolinger, keraguan itu seperti kilatan petir di malam hari. Pada saat yang sama, dia tidak tahu mengapa dia merasa familiar dengan suara Sun Gongming. Ternyata mereka hanya bertemu sekali, dan Liu Yu hanya berbicara beberapa patah kata. Karena hubungan yang sepihak dan kurangnya komunikasi, mereka tentu saja tidak terkesan. Sulit untuk mengingat bahwa aku normal. Melihat Huolinger, Gongsun Xuanxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi ketika aku memikirkannya dengan saksama, aku pikir itu bukan dia. Hanya saja suaranya mirip. Namun, Huolinger tidak setuju. Memikirkan kesan pertama, dia merasa bahwa Liu Yu tidak sederhana. Oleh karena itu, Huolinger berkata, sebaliknya, seharusnya dia. Bagaimana mungkin? Gongsun Xuanxuan masih berpikir itu tidak mungkin. Huolinger berkata, menurutmu, ketika Presiden Du datang ke sini sebelumnya, dia mengatakan bahwa kita adalah salah satu teman kita yang membantu kita. Ketika kita memikirkan kotak khusus itu, aku benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat masuk ke kotak khusus itu dan menjadi salah satu teman kita. Gongsun Xuanxuan terdiam. Ketika Huolinger mengatakan ini, dia semakin merasa bahwa mungkin ada Liu Yu di dalamnya. Setelah menambahkan harga menjadi 12 juta yuan, Qian Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa yang ada di dalam kotak khusus itu. Kamu tahu, dua orang itu terlalu malas untuk berbicara lebih banyak dengan Qian Feng, dan Qian Feng tidak punya pilihan selain terus menaikkan harganya. Liu Yu di dalam kotak khusus itu, benar-benar marah, berkata langsung, 20 juta. 20 juta, bahkan Qian Feng terkejut, meskipun dia boros, dia tidak bisa mengabaikan 20 juta batu roh. Jika dia benar-benar menggunakan 20 juta batu roh untuk membeli barang-barang yang tidak berguna seperti itu, semuanya benar-benar berakhir. Pada saat itu, ketika sekte menyalahkannya, dia tidak mampu untuk pergi. Bagaimanapun, sekte menghargai bakatnya, jadi itu memberinya begitu banyak batu roh untuk membeli barang-barang untuk meningkatkan kultivasinya. Dia menggunakannya untuk membeli barang-barang yang tidak berguna seperti itu, bukan untuk mencari kematian, apalagi yang bisa dia temukan. Namun, melihat mata Huolinger dan Gongsun Xuanxuan, tampaknya bukan gayanya untuk membuatnya begitu lembut. Pada akhirnya, Qian Feng memutuskan bahwa dia tidak membeli kristal jiwa. Setelah sekte mengetahuinya, dia akan menyalahkannya. Kalau begitu, lebih baik kau foto saja benda gelap ini, agar tidak malu di depan Huolinger. Berpikir, Qian Feng langsung menyebutkan harga 26 juta. Liu Yu merasa lega mendengar Qian Feng menyebutkan harganya. Dengan cara ini, Qian Feng seharusnya telah mencapai batasnya. Saya yakin tidak mungkin untuk menaikkan harganya. Liu Yu dengan tegas berseru, saya berikan 30 juta batu roh. Qian Feng tiba-tiba menjadi bisu, batu roh di tubuhnya sekarang bertambah, tidak ada 30 juta, bagaimana dia bisa terus menaikkan harganya. Dia memiliki catatan aib sebelumnya. Jika dia gagal membayar utangnya lagi, saya khawatir dia akan benar-benar membuat marah raksasa kamar dagang di dunia. Pada saat itu, saya khawatir bahkan Tian Yunzong, di mana dia berada, tidak akan dapat menyelamatkannya. Akibatnya, Qian Feng tiba-tiba tercengang. Banyak orang yang tahu bahwa penawaran itu adalah latihan seni bela diri Qian Feng, dan langsung bersorak. Pada hari kerja, Qian Feng mendominasi, tetapi dia tidak memberi siapapun wajah yang baik kecuali Huolinger. Saat ini, mereka sangat senang melihat Qian Feng. Tak lama kemudian, Du Yantao, Presiden Kamar Dagang Dunia, secara pribadi mengirimkan pecahan pil bagian dalam binatang buas tuntian kepada Liu Yu. Liu Yu berkata dengan rasa terima kasih, kali ini, terima kasih banyak. Du Yantao berkata sambil tersenyum, merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Anda, tetapi saya tidak tahu apa gunanya. Begitu suaranya jatuh, Du Yantao tahu itu salah dan berkata, saya hanya sedikit penasaran. Liu Yu mengangguk dan berkata, benda ini berguna bagi saya, tetapi tidak bagi Anda. Du Yantao mengangguk. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat menyelidiki rahasia itu. Selain itu, dia tahu bahwa banyak ahli kamar dagang di dunia telah bersikap tegas tentang hal ini, dan itu tidak berpengaruh. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu di mana Anda menemukannya. Apakah Anda memilikinya lagi? Liu Yu tiba-tiba bertanya. Ya, ada satu tempat, dan ada banyak.
Du Yantao menjawab. Liu Yu terkejut, bertanya, tidak tahu di mana. Itu disebut tanah kegelapan. Itu adalah rumah para iblis. Batu hitam ini diperoleh di tanah kegelapan sejak lama. Du Yantao selesai berbicara dan menatap Liu Yu. Liu Yu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Klan iblis adalah ras yang sangat kuat dan juga ras yang sangat agresif. Sekarang di daratan Tiongkok, ada banyak iblis yang bersembunyi di kegelapan, dan di luar daratan Tiongkok, kita tidak tahu berapa banyak iblis yang mengincar. Dan tempat gelap adalah tempat di mana markas para iblis berada, seperti pusat daratan Tiongkok. Pikirkanlah, jika iblis datang ke pusat Tiongkok, apa yang akan terjadi? Meskipun dia terkejut dengan lokasi pecahan-pecahan itu, Liu Yu tidak mengatakan apapun di permukaan, tetapi di dalam hatinya itu adalah saluran rahasia. Jika kau benar-benar memiliki kesempatan, kau harus pergi dan mencari pecahan pil bagian dalam dari binatang buas tuntian. Tak lama kemudian, setelah banyak pasang surut, pelelangan akhirnya berakhir. Secara umum, pelelangan ini terutama ditujukan untuk barang-barang umum yang dibutuhkan oleh Kaisar Wu. Oleh karena itu, bagi Huolinger Gongsun Xuanxuan, yang hampir berada di puncak Kaisar Wu, tidak banyak barang yang berguna. Paling-paling, itu hanya sekadar melihat kegembiraan. Sekarang setelah pelelangan berakhir, Liu Yu tidak lagi berhenti dan berjalan keluar dari kotak. Keluar dari kotak, Liu Yu tercengang. Huolinger dan Gongsun Xuanxuan menatap diri mereka sendiri dengan tidak percaya. Sedikit tertegun sejenak, Liu Yu kembali normal dan berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali, atau apakah kamu menungguku? Mari kita cari tempat untuk duduk. Kata Huolinger, mari kita pergi ke kediaman Xian Ren, di mana kamu memiliki kamar pribadi, Saudari Linger. Gongsun Xuanxuan menyela. Liu Yu mengangguk. Dia tahu bahwa mereka pasti memiliki keraguan di hati mereka, dan dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari mereka. Melihat ketiga orang itu pergi, Qian Feng berkata kepada rombongan Kaisar Wu di belakangnya, pergi dan periksa untukku. Siapa nama Liu Yu? Mengapa kalian memenuhi syarat untuk memasuki kotak khusus? Ya, rombongan Kaisar Wu berkata bahwa dia juga sangat ingin tahu tentang identitas Liu Yu. Ketika dia tiba di rumah peri, Liu Yu dan kedua putrinya duduk berhadapan. Gongsun Xuanxuan menatap Liu Yu dan merasa seperti baru pertama kali mengenal Liu Yu. Ayolah, apa hubunganmu dengan kamar dagang di dunia, dan mengapa kamu bisa masuk ke dalam kotak khusus? Gongsun Xuanxuan adalah orang pertama yang bertanya. Tetapi aku tidak ada hubungannya dengan seorang penatua di dunia. Penatua Taisang. Keduanya berseru, Penatua Taisang, di kamar dagang dunia. Mereka yang bisa menjadi Penatua Taisang semuanya adalah praktisi seni bela diri di tingkat orang bijak seni bela diri. Dan bahkan jika kamar dagang dunia, sebagai kamar dagang pertama di dunia, tidak dapat memiliki lebih banyak orang bijak bela diri. Di permukaan, hanya ada dua master seni bela diri yang dimiliki oleh kamar dagang di dunia. Salah satunya, yang mewakili kekuatan tempur puncak daratan Tiongkok, adalah pendukung. Mereka semua tahu apa artinya. Apa artinya memiliki seorang Wusheng dari kamar dagang dunia sebagai pendukung. Gongsun Xuanxuan terlihat rumit. Ia mengira bahwa Huolinger, putri kesayangan Raja Kekaisaran Dayan, adalah status tertinggi di antara teman-temannya. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia selalu berpikir bahwa orang yang lahir dari akar rumput, tidak masalah, akan ada seorang santo bela diri sebagai pelindung. Hanya masalah melambaikan tangan untuk menyapu bersih sebuah kekaisaran. Bahkan jika tidak perlu memulai, akan ada banyak orang yang akan mencoba menyenangkan seorang santo bela diri. Tanpa disadari, di hadapan Liu Yu, Gongsun Xuanxuan menjadi sedikit kaku, sama seperti saat ia dan Huolinger bersama, meskipun sebagian besar waktu mereka berdua bersenang-senang. Namun, terkadang Gongsun Xuanxuan secara tidak sadar memikirkan identitasnya, dan ia merasa rendah diri. Sebaliknya, Huolinger tidak banyak berubah dalam ekspresinya. Ia memiliki banyak pelamar, di antaranya Liu Yu tidak sebesar Liu Yu. Namun, ia telah kebal untuk waktu yang lama. Selain itu, kepribadiannya tidak membedakan antara bangsawan dan kehinaan. Jika tidak, ia tidak akan berteman baik dengan Gongsun Xuanxuan. Namun, saat ini, Huolinger sangat berterima kasih kepada Liu Yu dan berkata, Liu Yu, terima kasih. Jika bukan kamu, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal jiwa. Tidak apa-apa, bagaimanapun, kristal jiwa akan selalu dijual.
Kepada siapa kristal itu dijual? Liu Yu berkata sambil tersenyum tipis. Huo Linger mengangguk, dia tidak pandai berekspresi, juga tidak suka mengekspresikan orang. Sekarang setelah penjelasannya jelas, Liu Yu ingin kembali ke penginapan. Dia ingin memurnikan pecahan pil batin binatang buah surga yang baru saja dia dapatkan. Hadirin sekalian, karena hari seleksi di ibu kota kekaisaran semakin dekat, saya masih bekerja keras. Saya tidak akan menunda di sini. Sampai jumpa saat seleksi dimulai, kata Liu Yu. Mereka mengangguk dan melihat Liu Yu pergi. Melihat punggung Liu Yu, Gongsun Xuanxuan tampak rumit dan berkata, saya tidak menyangka dia memiliki latar belakang seperti itu. Saya benar-benar tidak menyangka, ya, saya tidak menyangka dia begitu rendah hati. Namun, saya semakin yakin bahwa tebakan saya adalah dia tidak sederhana, dan kekuatannya tidak sedekat yang Anda kira. Huo Linger berkata dengan serius. Xuanxuan, jika saya mendapatkan kristal jiwa, saya harus tutup mulut untuk sementara waktu. Selama periode ini, saya tidak dapat menemani Anda. Selain itu, Anda juga harus berlatih keras dan berusaha untuk dapat berpartisipasi dalam ujian di 5 kuil. Huo Linger berkata kepada Gongsun Xuanxuan. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Apa? Hampir pada saat yang sama, Qian Feng mendapat berita tentang Liu Yu dan menarik napas dingin. Mereka kuat di Tianyunzong, tetapi tidak satu pun dari mereka yang muncul. Yang paling kuat hanyalah Puncak Wuzun. Tetapi Qian Feng tidak menyangka bahwa dia bertemu dengan murid seorang petapa bela diri. Qian Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Dia takut Liu Yu akan membuat masalah dengannya. Dengan latar belakang Liu Yu, bagaimana kamu benar-benar ingin menghadapinya? Apakah Tianyunzong, di mana dia berada, berani menentangnya? Tidak, aku harus meminta maaf padanya, jika tidak, dia akan benar-benar membenciku, dan masalahnya akan besar. Tidak, aku khawatir dia sudah membenciku. Menurut kebenaran, benda hitam itu seharusnya tidak bernilai beberapa batu roh. Namun, karena aku telah menggoreng 26 juta batu roh, yang setara dengan membuatnya membuang lebih dari 20 juta batu roh, aku khawatir dia sudah membenciku. Sejak lama, seluruh hidup Qian Feng menjadi panik, dan rasa bencana menghampirinya, yang membuatnya tidak dapat melarikan diri dan mendapatkan penghasilan. Rombongan Kaisar Wu berkata, aku tidak berpikir bahwa Liu Yu adalah Wu Xiu yang pendendam. Namun, tidak ada hal yang mutlak. Aku pikir kita dapat menebusnya. Setidaknya kita dapat menebusnya sehingga dia tidak akan menyusahkanmu. Ya, kamu benar. Aku harus meminta maaf secara langsung dan menebus batu roh yang dia konsumsi dalam pelelangan. Qian Feng berulang kali mengangguk dan berkata. Jadi, Qian Feng mulai mempersiapkan diri untuk kehilangan Liu Yu, dan kemudian dengan cepat datang ke penginapan Liu Yu. Tetapi tidak ada yang bisa mengganggu Liu Yu. Tak perlu dikatakan, Qian Feng tidak berani mengganggunya. Kalau tidak, Liu Yu tidak akan lebih membencinya. Pada saat itu, aku khawatir tidak akan ada harapan untuk menyelesaikannya. Dia memberitahu orang-orang di penginapan bahwa Liu Yu akan meneleponnya begitu dia keluar dari jalan setapak. Qian Feng tidak mau pergi. Setengah bulan kemudian, Liu Yu akhirnya keluar dari celah itu. Meskipun kultivasinya belum mencapai terobosan besar, ia sangat yakin bahwa ia dapat menembus ke tingkat ke-9 Kaisar Wu dalam waktu setengah bulan. Saat itu, dengan kekuatannya yang lebih dari 100 kali lipat dari yang lain, siapa yang akan menjadi lawannya? Setidaknya, Liu Yu yakin bahwa ketika ia menerobos ke tingkat ke-9 Kaisar Wu, latihan seni bela diri tingkat 1 atau 2 yang biasa tidak dapat menjadi lawannya. Jika Liu Yu dapat mencapai puncak kultivasi fisik Wuzuan selanjutnya dan mencapai puncak Jiupin Wu Huang, maka ia sangat yakin untuk menantang tingkat 3 atau 4 Kaisar Wu. Liu Yu, yang masih segar bugar, baru saja akan pergi jalan-jalan. Pelayan penginapan datang dan berkata, tamu saya, seorang pria bernama Qian Feng telah menunggu Anda selama setengah bulan. Oh, Liu Yu tercengang. Ia tidak mengenal banyak orang. Liu Yu sedikit terkejut ketika ia memanggil nama-nama Tao untuk menemuinya, tetapi ia tidak mengenalnya. Tak lama kemudian, bartender datang membawa seorang kaisar muda dari seni bela diri dan seorang pria kuat dari Kaisar Wu. Lihat saja postur ini, Liu Yu akan tahu bahwa pihak lain pasti tidak kecil. Kaisar muda Wu mendatangi Liu Yu dan berkata dengan hormat kepada Liu Yu, saya Qian Feng. Saya sangat sopan di sini. Setelah mendengar nama Qian Feng,
Liu Yu tahu siapa pihak lain itu. Ketika pihak lain melelang pecahan pil batin binatang menelan surga, mereka ingin bersaing dengan diri mereka sendiri untuk mendapatkan Wu Xiu dari pil batin binatang menelan surga. Saat memikirkan hal ini, wajah Liu Yu menjadi dingin dan berkata, "Apa? Apakah Anda ingin mengambil apa yang telah saya lelang?" Tuan Liu salah paham. Kami di sini untuk meminta maaf. Mengetahui bahwa Liu Yu tidak menyukai putranya, pelayan Qian Feng berkata dengan tergesa-gesa.